Miranda, bulan Frankenstein yang mengitari Uranus. Meskipun ini adalah masalah preferensi, ada konsensus bahwa ini adalah salah satu satelit paling aneh di tata surya kita. Miranda yang kikuk, yang terkecil dan paling dekat di antara 5 bulan utama Uranus, diungkap oleh Gerard Kuiper pada 16 Februari 1948. Namanya merujuk pada karakter utama dalam karya The Tempest, karya Shakespeare. Namun Miranda dalam drama digambarkan sebagai seorang gadis yang menawan dan lembut. Sedangkan versi langitnya menyerupai ciptaan yang dibongkar dan dibangun kembali, seperti monster sastra yang terkenal. Dunia kecil yang tidak beraturan ini menampilkan permukaan yang ditandai dengan lempengan es yang cacat, medan yang kasar, area yang dipenuhi kawah, dan celah yang dalam serta berantakan. Apa asal mula topografi yang begitu unik ini? Apakah ini akibat dari dampak meteor yang intens, atau hasil dari tabrakan kosmik yang kolosal? Mungkin efek dari gaya gravitasi yang diberikan oleh Uranus? Jawabannya masih belum pasti. Atau mungkin kita sudah mengetahuinya. Ikuti kami dalam investigasi ini. Astronom terkenal Gerard Kuiper melihat Miranda yang sulit ditangkap dalam gambar yang diambil oleh teleskop 2 meter di Observatorium McDonald yang terletak di Texas. Pada saat itu, ini adalah teleskop terbesar kedua yang ada, hanya dikalahkan oleh instrumen 2,5 meter yang dipasang di Gunung Wilson. Lebih dari 1 abad telah berlalu sejak penemuan terakhir satelit Uranus. 2 yang pertama dan terbesar, Oberon dan Titania, diidentifikasi pada tahun 1787 oleh William Herschel, ilmuwan yang sama yang menemukan Uranus pada tahun 1781, yang saat itu dianggap sebagai planet ke-7 di tata surya. Sedangkan Umbriel dan Ariel ditemukan oleh William Lassell pada tahun 1851. Semua bulan Uranus mewarisi nama dari tokoh-tokoh Shakespeare, dan Miranda yang menjadi nama satelit aneh ini adalah pahlawan dalam The Tempest, putri yang setia dan murni dari Prospero. Dihukum pengasingan hanya bersama ayahnya sejak usia 3 tahun, tanpa kontak dengan manusia lain hingga masa mudanya. Sempurna, nama bulan ini berfungsi sebagai metafora yang ideal untuk sifatnya sendiri. Seperti Miranda dari Shakespeare, yang menjalani masa mudanya di bawah bayang-bayang perlindungan ayahnya, bulan Miranda di Uranus mengorbit paling dekat dengan planet dan, seperti rekan-rekannya, selalu menjaga wajah yang sama menghadap ke arahnya. Untuk mengkontekstualisasikan latar Miranda, Uranus memiliki 5 satelit utama yang masanya cukup besar, sehingga gravitasi membuatnya berbentuk bulat. 4 bulan terbesar, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon, memiliki diameter antara 1.200 hingga 1.600 km, 745 hingga 1.000 mil, kurang dari setengah ukuran bulan kita, sementara Miranda yang terkecil dalam kelompok ini hanya berukuran 470 km, 292 mil diameternya. Bulan-bulan ini memiliki komposisi yang serupa, inti berbatu yang diselubungi oleh mantel es, dengan permukaan yang relatif gelap. Miranda menonjol dalam latar ini, tampaknya sebagian besar terdiri dari es, tanpa inti yang jelas, dan permukaannya lebih reflektif. Titania dan Oberon, 2 yang terbesar, mungkin menyimpan lautan di bawah permukaan antara inti dan mantel. Bulan-bulan ini kemungkinan terbentuk bersamaan dengan Uranus atau tidak lama setelahnya, mewarisi kemiringan sumbu yang aneh yang menunjukkan asal-usul yang sama. Selain bulan-bulan klasik, Uranus memiliki satelit-satelit kecil dan tidak beraturan, dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mencakup 13 bulan yang mengorbit lebih dekat ke planet daripada Miranda, dengan diameter antara 15 hingga 150 km, 9,3 hingga 93 mil, penting untuk pembentukan dan stabilitas cincin. Kelompok kedua terdiri dari 9 bulan yang lebih jauh, dalam orbit retrograde, dengan diameter bervariasi dari 10 hingga 190 km, 6,2 hingga 118 mil. Kemungkinan objek sabuk Kuiper yang ditangkap oleh gravitasi Uranus. Permukaan Miranda, seperti bulan-bulan lainnya, didominasi oleh es air, dicampur dengan silikat, karbonat, dan jejak amonia. Lintasan orbitnya membentuk sudut siku-siku dengan bidang orbit Uranus mengelilingi matahari, dan, seperti planetnya, mengalami perubahan musim yang drastis, ciri yang dimiliki bersama dengan satelit-satelit utama Uranus lainnya. Diperkirakan Miranda terbentuk dari cakram akresi yang mengelilingi planet tersebut tak lama setelah kelahirannya, atau sebagai hasil dari bencana yang menyebabkan kemiringannya yang unik. Namun, Miranda memiliki kemiringan 4,3 derajat terhadap ekuator Uranus, yang paling tajam di antara satelit-satelit utamanya. Seperti yang akan kita lihat nanti, detail ini mungkin telah memicu efek yang signifikan. Penemuannya berasal dari tahun 1948, tetapi diperlukan hampir 4 dekade agar titik cahaya samar yang ditangkap oleh Kuiper itu berubah menjadi dunia yang harus diungkap. Yang menarik bukan teleskop yang lebih canggih yang mengungkap rahasia satelit ini, melainkan
merupakan salah satu pelopor wahana antariksa. Saat melintas di dekat Uranus pada tahun 1986, Voyager 2 mendapat kesempatan langka untuk mengamati Miranda dari jarak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan inilah ironi takdir, satu-satunya misi yang mengunjungi Uranus memilih waktu yang paling tidak tepat. Pada 24 Januari tahun itu, wahana tersebut menjelajahi sistem satelit planet ke-7, dan hanya 4 hari kemudian, dunia berhenti untuk menyaksikan kecelakaan tragis pesawat ulang-alik Challenger saat peluncurannya. Seperti yang bisa diduga, Uranus dan satelit-satelitnya yang jauh dengan cepat kehilangan perhatian publik dan penemuan-penemuan luar biasa Voyager 2 terlupakan untuk waktu yang cukup lama. Sebelum aku lupa, jangan lupa untuk subscribe channel Insane Curiosity dan aktifkan bel notifikasi. Dukunganmu sangat penting agar kami bisa menciptakan konten yang semakin baik. Kukatakan luar biasa? Ya, kata itu mungkin terdengar berlebihan, tapi sangat cocok untuk kunjunganmu yang singkat dan cepat. Voyager tidak hanya mengidentifikasi 11 bulan kecil lagi dan membuktikan keberadaan cincinnya, tetapi juga saat melintas hanya 29.000 km atau 19,000 mil dari permukaan Miranda, berhasil menangkap berbagai gambar satelit kecil ini. Misi ini benar-benar sebuah tantangan. Kamera harus berputar dengan presisi mutlak selama setiap eksposur panjang dalam cahaya matahari yang minim, mengimbangi kecepatan tinggi pesawat. Jika tidak, foto-foto akan menjadi sangat buram. Namun, ketika gambar-gambar itu diungkap di Jet Propulsion Laboratory NASA, semua orang terpana. Foto-foto itu jelas, tapi permukaan Miranda sama sekali tidak terduga. Gambar dari Voyager menunjukkan pemandangan kacau, jalinan lembah berkelok-kelok, alur paralel, tebing menjulang, dan dataran tinggi yang dipenuhi kawah. Formasi geologis ini mengejutkan, karena sebelumnya dianggap bahwa bulan ini, yang diameternya hanya sepertiga dari saudarinya Titania dan Oberon, yang jauh lebih seragam reliefnya, terlalu kecil untuk mengalami proses tektonik intensif yang diperlukan untuk menciptakan lanskap begitu unik. Dunia itu tampak seperti kolase fenomena geologis acak, seolah kekuatan kosmis memotong dan menempelkan ciri-ciri dari berbagai dunia. Ngarai raksasa, beberapa sedalam 19 km, 11,8 mil, membuat Grand Canyon di bumi yang maksimal hanya 1,1 mil, tampak tak berarti. Wilayah beralur menghubungkan area muda dengan yang tampak tua, dalam campuran yang menantang logika, seolah bulan ini membentuk ulang dirinya dari dalam keluar. Seolah material kurang padat muncul dari dalam, alih-alih mengendap di permukaan. Namun bagaimana tubuh yang begitu kecil bisa menunjukkan aktivitas tektonik yang begitu intens? Ada spekulasi bahwa Uranus, planet tetangganya, telah memanaskan Miranda melalui gaya pasang, menyebabkan material plastik mengalir dan membentuk pertunjukan formasi yang tidak selaras ini. Meski begitu, misteri tetap ada. Bagaimana bulan kecil ini menjadi begitu unik? Menurut satu hipotesis, Miranda awalnya terbentuk sebagai bola es yang halus, hanya untuk kemudian berulang kali hancur oleh tabrakan keras selama pembombardiran intens yang menandai tata surya lebih dari 4 miliar tahun lalu. Studi menunjukkan bahwa bulan ini mungkin telah benar-benar hancur dan dibangun kembali dari fragmen tubuhnya sendiri dalam 4 atau 5 kali sepanjang sejarahnya yang kacau, hingga dampak yang sangat brutal membuatnya hancur berkeping-keping. Puing-puing akhirnya menyatu kembali, namun dengan cara yang tidak teratur. Penjelasan yang masuk akal, jika bukan karena beberapa formasi permukaan yang menentang logika. Saya merujuk pada Coronae yang penuh teka-teki, struktur yang tidak ada bandingannya di tata surya kita. Wilayah poligonal ini terlihat di belahan selatan Miranda, menonjol karena warna dan teksturnya yang sangat berbeda dari medan sekitarnya. Setiap korona memiliki diameter setidaknya 200 km, 124 mil. Yang terbesar menampilkan punggung bukit dan lembah paralel mirip jalur ski, dengan perbedaan ketinggian yang mencapai 2 km, 1,2 mil yang mengesankan. Yang kedua, memiliki tepi halus sepanjang sekitar 80 km 50 mil, menjulang sekitar 100 meter di atas permukaan sekitarnya. Sedangkan Inverness, yang berbentuk persegi panjang, menampilkan tanda mencolok berbentuk V di tengahnya. Perlu dicatat bahwa penerbangan singkat Voyager dengan belahan utara tenggelam dalam kegelapan, menghalangi verifikasi kemungkinan adanya Coronae di wilayah tersebut. Teori tentang asal-usulnya masih kontroversial. Yang tertua menyatakan bahwa itu adalah bekas dampak keras oleh meteor berbatu atau logam, yang sebagian mencairkan lapisan es bawah permukaan, memicu episode kryovolkanisme berlumpur. Hipotesis alternatif mengusulkan bahwa itu adalah jejak titik panas kuno di kerak setebal 160 km, masin 100 mil. Namun, data yang tersedia masih belum cukup untuk kesimpulan definitif. Tanda-tanda aktivitas vulkanik dan proses tektonik di dalam Coronae menunjukkan bahwa formasi ini muncul di atas bulu termal naik
tektonik yang berasal dari inti Miranda. Saat mendekati permukaan, bulu-bulu ini mengembang, memfraktur kerak, dan memicu letusan lokal. Namun, ada kontradiksi. Miranda saat ini adalah satelit yang sangat dingin, sementara naiknya material dari dalamnya hanya terjadi di hadapan panas dan pergerakan tektonik. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti memang telah mendeteksi gunung berapi aktif di Io, bulan Jupiter, geyser di Enceladus, satelit Saturnus, danau di Titan, bahkan lempeng tektonik di Eropa. Tetapi semua fenomena ini memerlukan sumber energi termal, sesuatu yang tampaknya tidak ada di Miranda, yang suhunya mencapai sekitar 212 dega, 350 dega. Setelah perdebatan intens, para ilmuwan planet mengidentifikasi penjelasan yang mungkin. Ingat kemiringan orbit anomali Miranda sekitar 10 kali lebih besar daripada bulan-bulan utama Uranus lainnya. Karakteristik ini bisa jadi akibat dari orbit yang awalnya jauh lebih eksentrik. Pertemuan dekat dengan satelit lain kemudian memperbesar kemiringannya, dan jika lintasannya sangat memanjang, variasi antara titik terdekat dan terjauhnya dari Uranus akan jauh lebih besar. Dengan demikian, gaya gravitasi planet akan bekerja dengan intensitas bervariasi, mengompresi dan mengembangkan Miranda secara siklikal. Seperti bola stres yang diremas berulang kali, proses ini menghasilkan panas internal, melelehkan dan mengangkat lapisan es. Melalui fenomena yang dikenal sebagai konveksi, setiap dorongan naik material akan berusaha menyebar saat mencapai permukaan. Terpecah-pecah, ia akan membentuk puncak dan depresi khas korone. Kelangkaan kawah di area ini mendukung hipotesis ini. Korone tidak mungkin berusia lebih dari beberapa ratus juta tahun, suatu interval yang tidak signifikan dibandingkan dengan sisa permukaan yang usianya diukur dalam miliaran tahun. Selaras dengan hipotesis bahwa Miranda kemungkinan stabil dalam orbit melingkar dan menghentikan aktivitas termalnya dalam periode yang serupa. Teori ini masuk akal, namun karena didasarkan pada serangkaian gambar terbatas yang diambil hampir 4 dekade lalu, verifikasi definitif tetap menantang. Misi baru akan ideal, tetapi tampaknya tidak ada yang direncanakan dalam waktu dekat. Di antara proposal yang ada, NASA sedang mempelajari misi Oceanus, dengan peluncuran direncanakan pada 2030 dan tiba di sistem Uranus pada 2041. Sementara ESA mempertimbangkan Denny, yang akan berangkat pada 2034 dan mencapai tujuannya setelah 9 tahun. Ada juga Muse, misi ke Uranus untuk sains dan eksplorasi, yang direncanakan pada 2026 dengan pendekatan pada 2044, tetapi masih dalam tahap konseptual. Baik NASA maupun ESA sepakat bahwa misi masa depan harus memiliki pengorbit yang mampu menganalisis Uranus dan bulannya dalam jangka waktu yang lama. Pendekatan ini akan memberikan data yang jauh lebih relevan dibandingkan dengan yang diperoleh dari penerbangan lintas cepat, seperti yang dilakukan oleh Voyager 2.